Assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu semuanya ya. Oke, tetap semangat meskipun kita jauh, namun hati dan pikiran kita tetap fokus untuk pembelajaran hari ini. Nah, oke, langsung saja. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang manajemen strategi sumber daya manusia. Lalu pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manajemen ekonomi bisnis. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, kita akan memahami tentang pengertian manajemen ekonomi bisnis. Yang kedua, kita akan memahami pengertian pelaku ekonomi. Yang ketiga, kita akan memahami tentang peran pelaku ekonomi. Untuk yang pertama, itu ada pengertian ekonomi manajemen. Nah, pada dasarnya berfokus pada istilah manajemen itu sendiri. Manajemen dijadikan sebagai ilmu pengetahuan yang secara sistematis dapat memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Berikut ini istilah manajemen menurut para ahli, di antaranya yaitu yang pertama, penyusunan, pengarahan, pengawasan terhadap sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, menurut John de Millet, itu manajemen adalah proses dalam memberikan arahan pekerjaan kepada orang-orang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Untuk yang selanjutnya ada pengertian pelaku ekonomi. Adalah individu, kelompok, atau lembaga yang melakukan kegiatan perekonomian baik produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, pelaku ekonomi itu terbagi atas 5 macam kelompok besar, yaitu rumah tangga keluarga, masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan negara. Dari keempat macam tersebut memiliki peran tersendiri dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Kegiatan ekonomi bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat kita membeli barang di pasar atau menabung di bank. Nah, berdasarkan jenisnya ada 4 macam-macam pelaku ekonomi yang ada, di mana tiap jenis memiliki peran pelaku ekonomi masing-masing baik sebagai produsen, distributor, atau konsumen. Untuk yang selanjutnya itu ada pelaku-pelaku kegiatan ekonomi, konsumen, dan produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Nah, untuk rumah tangga konsumen atau RTK itu, rumah tangga konsumen merupakan sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan konsumsi. Nah, yang kedua itu ada rumah tangga produsen atau RTP. Rumah tangga produsen merupakan organisasi atau badan usaha yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menghasilkan barang atau jasa demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, untuk rumah tangga pemerintah itu merupakan pelaku ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kepentingan publik. Nah, yang terakhir itu ada masyarakat luar negeri. Nah, masyarakat luar negeri itu memiliki peran penting dalam perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk yang selanjutnya itu ada peran pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama itu ada rumah tangga keluarga, terdiri dari rumah tangga keluarga sebagai konsumen, rumah tangga keluarga sebagai produsen, dan yang kedua itu ada perusahaan yang terdiri dari perusahaan sebagai produsen, perusahaan sebagai distributor, perusahaan sebagai konsumen. Yang ketiga itu ada negara sebagai produsen, negara sebagai konsumen, negara sebagai pengatur ekonomi. Nah, yang terakhir itu ada masyarakat. Nah, untuk selanjutnya adalah kesimpulan atau ringkasan terkait materi yang telah Ibu sampaikan. Nah, pengertian ekonomi manajemen itu pada dasarnya berfokus pada istilah manajemen itu sendiri. Manajemen dijadikan sebagai ilmu pengetahuan yang secara sistematis dapat memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Nah, pelaku kegiatan ekonomi adalah subjek perorangan maupun kelompok organisasi swasta atau pemerintah yang melakukan kegiatan ekonomi baik itu produksi, distribusi, maupun konsumsi. Nah, untuk yang terakhir itu ada tugas kelompok anak-anak. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ada 2 gambar. Nah, tugas kalian itu adalah mengamati gambar tersebut dan memberikan kesimpulan. Nah, Ibu kan minggu lalu sudah membagikan nih, kelompoknya ada 2 kelompok. Nah, kalian diskusikan ya, nanti perwakilan masing-masing kelompok mempresentasikannya hasil kesimpulan dari gambar tersebut.
Oke, yang terakhir selesai sudah materi yang Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Semangat terus. Mari kita berdiskusi, belajar bersama. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.